Lo pernah nggak sih pas lagi mau beli perlengkapan akuarium atau aquascape, bingung banget karena opsinya tuh mirip-mirip, tapi katanya beda jauh. Kayak kaca biasa versus optic clear. Emangnya sejernih itu bedanya? Atau filter gantung sama kanister gantung? Bukannya sama-sama ditempel di belakang? Tenang, kali ini gue mau bahas semua barang-barang akuarium dan aquascape yang udah pernah gue pakai sendiri. Bukan katanya, bukan kata orang, tapi pengalaman pribadi gue dari awal main sampai sekarang. Jadi bukan cuma review sekilas doang, tapi juga gue kasih tahu plus minusnya, cocoknya buat siapa, dan kalau disuruh pilih, gue pilih yang mana. Gue bakal bandingin langsung this or that, biar lo bisa lihat jelas perbedaannya. Dari akuarium biasa versus optic clear, filter gantung versus kanister gantung, kipas Jackot ACF 200 versus ACF 300, sampai penutup akuarium akrilik versus partisi hitam. Semua bakal gue bahas tuntas di sini. Kalau lo lagi nyari referensi sebelum belanja atau lo cuma pengen tahu kenapa barang-barang itu bisa beda harganya, beda bentuk dan beda fungsi, video ini pas banget buat lo. Yuk langsung kita mulai dari yang paling dasar, akuariumnya dulu bro. Oke bro, kita mulai dari hal yang basic tapi krusial banget, akuarium itu sendiri. Lo mungkin mikir, semua akuarium mah sama aja, bening kan? Nah ini dia banyak yang gak nyadar kalau sebenarnya ada dua jenis kaca yang paling umum, kaca biasa sama kaca optic clear alias low iron glass. Dan ternyata hasil akhirnya beda banget loh. Kaca biasa kelebihannya yang pertama jelas murah cuy. Buat lo yang baru mulai main aquascape atau pelihara ikan, ini solusi aman, mudah dicari, hampir semua toko akuarium pasti punya. Warna kacanya agak kehijauan, tapi kalau lo pakai banyak tanaman gak akan terlalu kelihatan. Kekurangannya, sayangnya efek hijau itu bisa bikin warna air dan ikan lo jadi gak seakurat aslinya. Terus kalau lo pakai lampu bagus, kadang tampilannya malah gak maksimal, dari beberapa angle kacanya bisa kelihatan kusam. Next, kaca optic clear. Kelebihannya ini kaca premium, jernih banget, warna ikan lo keluar semua. Tanaman juga kelihatan detailnya, cocok buat lo yang perfeksionis atau suka foto-foto tank. Pokoknya cocok banget buat lo yang suka ngonten di IG, TikTok, YouTube, semuanya dah. Kekurangannya harganya nggak bohong, bisa 2 kali lipat dari kaca biasa, karena saking jernihnya goresan dikit aja bisa langsung kelihatan. Bahkan kadang ikan lo mental sendiri karena nggak ada kaca. True story. Kalau lo main buat konten, show, atau sekedar pengen nikmatin visual HD, optic clear wajib sih. Tapi kalau lo main buat hobi santai dan budget masih ketat, kaca biasa tuh udah lebih dari cukup bro. Nah sekarang kita bahas bagian yang paling sering disepelein tapi krusial banget buat kesehatan tank lo, filtrasi. Hari ini gue bandingin 2 tipe filter yang nempel di belakang akuarium, filter gantung versus kanister gantung. Filter gantung HOB itu ibarat starter pack buat pemula, tinggal colok langsung nyala. Ukurannya kecil, cocok buat tank 20-60 cm. Dibersihinnya juga gampang, tinggal angkat, bilas, beres. Harganya murah meriah, banyak banget pilihannya di marketplace. Kekurangannya kapasitas media filternya kecil banget, kadang cuma sponge doang, gak cukup buat proses biologi maksimal. Tips dari gue, sponsnya bisa dipotong setengah dan bawahnya diisi bioring. Kalau tank lo mulai rame, dia gampang penuh. Dan kadang suara netes dari outputnya itu bisa ganggu banget kalau tank lo ditaruh di kamar tidur. Next, kita ke kanister gantung. Kanister gantung gue ini tipenya Sunsun HBL 802. Kelebihannya, kanister gantung itu kayak versi dewasanya HOB. Kapasitas media jauh lebih gede, lo bisa masukin bioring, matrix, lavarok sepuasnya. Flow-nya lebih stabil dan lebih senyap. Yang gue suka banget, dia jauh lebih gak gampang penuh dan lebih gampang dibersihin karena tinggal diangkat boxnya, medianya langsung keangkat semua, gak perlu ribet selang-selang kayak kanister konvensional. Minusnya, ukurannya emang lebih gede. Kalau tank lo mepet ke tembok, emang agak PR. Harga juga agak lebih mahal daripada HOB biasa. Kadang pompanya agak berisik kalau ketinggian air lo gak pas. Buat tank kecil, cupang atau aquascape simple, HOB cukup banget. Tapi kalau lo udah mulai mikirin biologi, amonia, nitrit, dan jangka panjang, gue saranin langsung upgrade aja ke kanister gantung. Worth it banget bro. Next, kita masuk ke segmen yang sering disepelein tapi penting banget, terutama buat lo yang main axolotl atau tinggal di daerah panas. Kipas pendingin akuarium. Kali ini gue bahas 2 kipas yang gue udah coba sendiri. Sama-sama dari brand Jackot tapi beda ukuran, ACF 200 versus ACF 300. Gue pertama kali pakai ACF 200 ukuran 18 cm, isinya 1 kipas. Gue pakai buat tank ukuran 45x27x30 dan surprisingly cukup ngebantu nurunin suhu sekitar 2-3 derajat. Tapi jujur waktu itu posisi tank gue langsung kesamber AC, jadi bisa jadi itu juga bantu nurunin suhu. Harganya di marketplace sekarang masih kisaran 400-500 ribuan. Tergantung seller. Buat lo yang main di tank 30-45 cm, ini udah oke banget menurut gue. Terus gara-gara tank 45 cm gue pindah ke bawah yang udara jelas lebih panas karena nggak kesamber AC langsung. Nah di situ gue upgrade ke ACF 300 ukurannya 27 cm, bedanya lebih panjang aja. Dan jujur kipas ini flow-nya jauh lebih kenceng daripada si ACF 200, bisa nurunin sampai 4 derajat dan lebih stabil. Flow anginnya lebih rata, hawa panas dari lampu juga lebih keangkat.
Yang kecil ACF 200 juga gak kalah mantul. Sekarang gue pakein buat tank 30 cm, isi axolotl kecil dan tetap bisa nurunin di 3-4 derajat juga. Kalau tank lo kecil dan gak kena panas berlebih, ACF 200 udah cukup banget. Tapi kalau lo pakai lampu panas, tank lo gede, atau lo main axolotl yang butuh suhu stabil, langsung aja ambil ACF 300. Harganya beda dikit, tapi performanya jauh lebih mantap. Tank udah cakep, filter udah bagus, tapi kadang penutupnya suka jadi urusan terakhir yang dipikirin. Padahal penting banget bro buat ngurangin penguapan, jaga suhu, dan pastinya biar ikan gak lompat. Di video ini gue bandingin dua jenis penutup yang gue udah pakai sendiri, akrilik transparan versus partisi hitam. Tutup akrilik kelebihannya, secara visual jelas menang, transparan, cahaya masuk full, cocok buat aquascape estetik dan bisa dibentuk sesuai ukuran tank lo. Kekurangannya, nah ini yang kadang orang gak sadar, kalau ketebalannya tipis kayak punya gue, dia gampang banget meleot, apalagi kalau kena panas dari lampu. Gue pakein di tank yang filternya gue ubah juga, dan karena filter barunya ini bulky, tutupnya udah gak muat lagi. Sering dibuka tutup, retak, ada lampu, embun. Jadi kalau mau pakai akrilik, mending sekalian cari yang tebel dan tahan panas. Kalau tutup partisi hitam, kelebihannya secara estetika sih kalah, tapi gue suka karena fleksibel. Bisa gue potong-potong sendiri sesuai bentuk tank dan filter. Dan karena warnanya hitam, dia lumayan nge-reduce cahaya, cocok banget buat tank axolotl atau ikan-ikan yang gak doyan terang. Sedikit insight, tutup partisi ini, warnanya ada dua jenis ya, ada putih dan hitam, jadi kalian tinggal pilih aja. Kekurangannya ya jelas cahaya dari lampu nggak masuk maksimal. Terus buat lo yang suka lihat tank dari atas, rada kurang enak sih. Kalau lo tim estetik dan pencahayaan maksimal, akrilik tebel is the way. Tapi kalau lo butuh kepraktisan atau fungsional, terutama buat setup custom, partisi hitam fleksibel banget buat lo akalin sendiri. Alright, jadi setelah semua perbandingan barusan, lo tim mana nih? Tim kaca biasa yang low budget tapi tetap fungsional, atau tim optic clear yang kinclong kayak kaca di showroom mobil? Tim filter gantung yang gampang dipasang atau canister gantung yang kapasitasnya lebih gahar dan gak gampang penuh? Tim ACF 200 kecil-kecil cabai rawit atau ACF 300 yang bikin tank lo adem kayak di puncak? Dan terakhir, lo lebih suka tutup bening akrilik yang estetik maksimal atau partisi hitam yang fleksibel dan tahan banting? Gue pengen banget denger jawaban lo. Komen di bawah, sharing pengalaman lo juga. Apakah lo pernah juga pakai barang-barang ini? Apa kelebihannya atau kekurangannya menurut lo? Jangan ragu buat debat halus di kolom komentar bro. Kita bangun komunitas yang seru tapi tetap adem. Yang perlu lo ingat, gak semua barang mahal itu selalu lebih baik buat semua orang. Dan gak semua barang murah itu pasti jelek. Semua kembali ke saraf lo, kebutuhan lo, tujuan lo, dan tentu aja budget lo. Jadi jangan ngerasa harus ikut-ikutan beli barang mahal kalau emang belum butuh. Pelan-pelan aja nikmatin prosesnya. Gue sendiri sempet ngalamin fase beli ini itu asal cuman karena FOMO, tapi makin kesini makin belajar milih barang yang sesuai kebutuhan, bukan cuman karena kelihatan keren. Makanya gue bikin video ini biar lo gak perlu trial and error kayak gue dulu. Tinggal nonton, pikirin, dan pilih yang paling cocok buat lo. Dan kalau lo baru mulai main aquascape atau aquarium, semoga video ini bisa kasih lo gambaran yang lebih real. Karena semua yang gue bahas di sini bener-bener barang yang gue udah pakai sendiri, bukan hasil googling doang. Jadi bukan cuma teori, tapi juga realita di lapangan. Kalau lo suka video kayak gini, perbandingan jujur antar produk, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan by the way, gue juga butuh masukan dari lo. Nextnya lo pengen gue bandingin apa lagi nih? Tulis aja di kolom komentar, siapa tahu ide lo yang bakal gue angkat jadi konten berikutnya. Thank you banget buat lo yang udah nonton sampai detik ini. Semoga video ini bermanfaat dan lo makin semangat ngurus akuarium lo, sekecil apapun itu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Peace out guys!